kita kembali ke topik kita ini, Pak. Di penghujung tahun 2015 ini ada banyak momentum hari-hari besar yang itu membuat masyarakat itu akan terjun di jalan, transportasi akan membuat volume kendaraan juga akan terjun ke jalan, mungkin juga padat karena bersamaan dengan Natal, Maulid Nabi, liburan sekolah, dan terakhir adalah Tahun Baru. Dan ini masih panjang. Kalau di rilis nasional sampai Januari, Senin depan. Nah, kesiapan di Sub DLLAJ Jawa Timur apa untuk mempersiapkan ini? Mengantisipasi kemacetan yang parah misalnya. Ya, betul. Jadi di penghujung tahun 2015 ini ada 3 event penting. Yang pertama adalah Natal 2015, Maulid Nabi Muhammad SAW 2015, dan Tahun Baru 2016 yang dibarengi dengan liburan sekolah, dan liburan beberapa perusahaan. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah kita siapkan angkutan umumnya. Angkutan umum di Jawa Timur ini jumlahnya 9.000 lebih. Dari 9.000 lebih itu yang berperan sebagai angkutan wisata atau bis wisata, itu ada 1.927. Itu awal Desember kemarin dari 1.927 bis pariwisata itu sudah habis di mungkin sewa. Memang berbeda, Pak, ya, dengan libur Hari Raya Idul Fitri, lebih banyak mudik. Kalau ini lebih banyak ke tempat-tempat wisata. Destinasi wisata. Iya, oleh karena itu yang jadi perhatian kita adalah jalur-jalur menuju objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh masyarakat. Nah, satu hal lagi, pengalaman. Ini sudah 1 minggu perkiraan lebih banyak ke arah mana, Pak? Sudah 1 minggu berjalan secara volume. Semua objek wisata penuh. Bisa mengurai kepadatan. Kalau Bapak mau ke yang pertama, pesawat maksudnya, truk-truk pengangkut barang. Ini mulai tanggal 30 Desember pukul 00 sampai nanti tanggal 1 Januari pukul 24.00. Ini dilarang untuk beroperasi di jalan. Sampai Januari? Sampai dengan 3 Januari pukul 24.00. Iya. Ini dilarang beroperasi. Untuk mudiknya itu harus baliknya? Bukan. Oh iya, untuk angkutan umum harus baliknya. Nah, kecuali truk-truk itu mengangkut misalnya BBM, BBG boleh, pupuk boleh, ya misalnya bahan pokok boleh, bahan antaran pos boleh, barang-barang ekspor impor juga boleh. Tapi untuk khusus ekspor impor ini harus ada dispensasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Kenapa perlu? Supaya truk-truk yang akan menuju pelabuhan atau yang keluar dari pelabuhan ini bisa menyesuaikan dengan kondisi kepadatan lalu lintas rute-rute yang akan dilewati. Katakan rute-rute tertentu pagi hari itu sangat padat, maka disarankan ditundalah siang hari atau sore hari. Kalau misalnya rekayasa arus lalu lintas itu apa juga diupayakan? Misalnya ini lebih banyak didominasi oleh mobil-mobil pribadi dan mobil pariwisata. Arah Batu jelas macet. Kalau kita lihat di Puncak Bogor arus tutup buka, misalnya buka tutup tol misalnya. Kalau di Jawa Timur apa ada upaya semacam itu, Pak? Atau tidak sampai ke sana? Ya, jadi yang kita himbau kepada masyarakat adalah yang pertama, ya orang-orang sekarang kalau ekonominya kelas menengah ke atas itu rata-rata mobilnya kan lebih dari 1 ya. Keluar semua, ya saya himbau tidaklah. Katakan kalau misalnya cukup 1 mobil ya 1 mobil, nggak usah 2 mobil. Kemudian yang kedua, saya berharap masyarakat itu tertib di jalan, khususnya yang bersepeda motor ini, karena sepeda motor ini sangat rawan terhadap kecelakaan, karena 72% dari kejadian kecelakaan selama ini itu melibatkan sepeda motor. Dan yang meninggal dari semua kecelakaan yang ada di jalan ini 70% juga pengendara sepeda motor. Nah,
Jajaran kepolisian bersama jajaran perhubungan ini juga mengamankan berbagai titik yang rawan terhadap kemacetan dan kecelakaan, ya, sehingga di jalan-jalan ada petugas yang mengantisipasi ini. Himbauan-himbauan tadi untuk masyarakat misalnya sudah melalui apa saja Pak? Apa misalnya keluar Surabaya kalau punya mobil 5 cukup satu saja keluar, tertib di jalan apa saja? Ya, alhamdulillah yang pertama kami sudah on air di radio, on air di beberapa stasiun televisi, di media koran, semuanya sudah kita lakukan. Termasuk mungkin secara termasuk para pengusaha angkutan kita adakan rapat koordinasi, termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Kota juga sudah kita undang semua untuk semua ikut terlibat. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan semua info dan penjelasan dari Pak Kadis bermanfaat bagi masyarakat. Semoga masyarakat menikmati liburan ini dengan nyaman dan terutama selamat sampai tujuan. Terima kasih Pak. Sukses TV 9.